وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Lah kalau semua rintangan itu sebagaimana pembuktian kebenaran, ya ini bahaya ini. Jadi tidak tahu isi seluk beluk bagaimana dia dirintangi. Maling itu diuber-uber. Maling, perampok itu dikejar-kejar, dimusuhi. Kemudian dia katakan, wah ini kita dalam menetapi kebenaran. Karena kita dimusuhi. Dalam guyok kita kuwi jenenge mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tetap semangat, tetap berdakwah, tetap dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap memerintahkan kepada kebaikan dan tetap mencegah, melarang terhadap kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, setelah kemarin kita mengupload akibat-akibat dari ucapan Bapak Imam atau Imam Besar, Imam Besar Jokam, lalu ada beberapa respon. Nah, respon ini sebenarnya juga respon-respon yang lama. Cuman ditambah-tambahi. Jadi pihak Jokam, saudara tua saya merasa sebagai korban. Kalau dalam bahasa rotok keren playing victim ya. Jadi merasa menjadi korban. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa video yang kemarin saya upload itu yang nyanyi-nyanyi, kemudian dibilang jelek-jelek tentang masalah guru kami, yaitu Al-Ustadz Khalil Bustami, yang dikatakan sebagai bajingan dan lain sebagainya. Katanya tak mungkin generasi penerus kami seperti itu. Generasi penerus kami nggak mungkin seperti itu. Kita sudah sukses ilmu, sukses akhlakul karimah, dan sukses mandiri katanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, seakan-akan bahkan ada yang menuduh katanya itu dari pihak-pihak JRK yang menyuruh seseorang atau dari pihak JRK sendiri, kemudian seakan-akan menjadi elek-elek JRK dituduhkan kepada Jokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, perlu kita klarifikasi. Yang pertama, kalau Anda tidak mengakui bahwa itu adalah pihak Jokam, tapi Anda mengakui kan, yang pertama ucapan Bapak Imam sebagai bapak pencetus trisukses generasi penerus, yang ucapannya lebih jorok daripada generasi yang tidak Anda akui. Nggak usah bohong lah. Kita sudah tahu semua, kita sudah mengenal semua suara-suara siapa, dan walaupun tidak secara terang-terangan mengatakan seperti itu, kenyataan di mimbar-mimbar juga ucapan-ucapan, hasutan-hasutan, pelecehan-pelecehan terhadap para JRK juga Anda terus mengatakan seperti itu. JRK itu ya pokoknya jamaah rong kontainer. Sekali lagi saya katakan, bolak-balik JRK, memang untuk YouTube ini memang di JRK ya Bang. JRK itu jamaah rong kontainer, yaitu julukan para mantan yang dijuluki oleh Jokam kepada mantan, yaitu jamaah rong kontainer katanya. Ya lucu, ya memang lucunya seperti itu ya. Ya karena memang ustadz-ustadz itu dianggap mempunyai kitab 2 kontainer.
Ya, sebenarnya itu hanya hinaan saja dalam rangka istihza, ngenyek. Loh kita perong kontainer hanya seperti itu saja. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala, lalu berkembang pemikiran seperti ini. Jamaah kuwi nek semakin dirintangi, jamaah itu kalau semakin dirintangi, maka akan semakin berkembang. Maka akan semakin bagus, dan sebagai ciri kebenaran jamaah adalah selalu dirintangi. Bahkan dalam bahasa lain, dalam bahasa Gemblengan dulu, nek nganti jamaah enggak ada, kalau sampai jamaah itu tidak ada yang merintangi, maka kita akan bayar seseorang supaya merintangi. Gitu tak? Gitu tak? Nah kalau sekarang nggak perlu bayar. Nah, jadi bahasanya itu nggak enak. Jadi konotasinya konotasi merintangi. Nah, jadi bukan rangka konotasi mendakwah, tapi merintangi, menghalangi katanya. Ya sudduna anis sabilillah. Menurutnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala. Hal ini bukan tanpa dalil, bukan tanpa pendasaran dalil. Beliau atau mereka ini juga berdalil menggunakan dalilnya Waraqah bin Naufal yang dijelaskan dalam kitab Badi'il Wahyu, kitab Badi'il Wahyu yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kemudian beliau diajak kepada Waraqah bin Naufal. Katanya Waraqah mengatakan lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya bih. Jadi au kama qala Waraqah bin Naufal. Tidak datang seorang laki-laki seperti apa yang kamu bawa Muhammad, kecuali akan disakiti. Jadi opo semua gowo wahyu, mesti siapapun dia akan mendapat perlakuan yang tidak enak. Hal inilah kemudian menjadi sebuah rumus utama bahwa jogam itu selama dirintangi berarti dalam keadaan kebenaran, dalam keadaan benaran. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala, konteks antara zaman Nabi dan zaman jogam itu harus kita urai, berbeda. Nabi melawan siapa? Nabi melawan kafir Quraisy. Nabi melawan ahli kitab, Yahudi Nasrani, kafir Quraisy. Sedangkan jogam ini seakan-akan dirinya menjadi pelaku seperti Nabi Muhammad yang wajib dirintangi. Ya sudah benar, barang benar itu wajib dirintangi. Bahkan dalam 7 fakta keabsahan jamaah, 7 fakta keabsahan jamaah di Indonesia, Allahu a'lam, saya yang membuat itu siapa? Kayaknya kemarin kalau nggak salah itu adalah hasil dari skripsinya Dr. Andes Nur Hashim, kalau nggak salah, menurut Mbah Tocin seperti itu. Kalau nggak salah loh ya. Menjadi sebuah patokan dan keyakinan bahwa 7 fakta kebenaran jamaah itu, yang pertama adalah jamaah kuwi wis diuji, diler, ibarat emas itu dileleh, sudah murni ketok emasnya tenanan. Kemudian kesana sudah dirintangi dan alhamdulillah bisa lolos, bisa menang sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala. Kita akan mereview sejarah-sejarah golongan-golongan ataupun sebuah ya golongan-golongan lah. Bukan hanya golongannya, seorang pembawa hal yang baru itu mesti awalnya juga dirintangi. Itu normal. Kalau kita mendengar cerita-ceritanya para pembawa Islam pertama kali di Indonesia juga dirintangi. Sama saja, no. Jadi bukan hanya jogam saja yang seakan-akan menjadi orang yang paling dirintangi, paling berat. Enggak. Cuman masalah merintangi atau tidak itu sebenarnya lihat dulu konteksnya. Kalau ini hal yang benar, yang didakwahkan tauhid, kemudian melarang kepada kesyirikan, kemudian dampaknya adalah orang-orang menyerang kita, merintangi kita, karena kita melarang kesyirikan, seperti halnya usaha para rasul dan paling dekat adalah usahanya para Nabi Muhammad SAW, pantas. Tapi kalau dirintanginya karena mengkafir-kafirkan orang lain, dia tetap masih sholat,
dia masih syahadat, dia masih haji, dia masih zakat. Lalu Anda semua, Anda jokam saudaraku tua mengkafir-kafirkan dengan tidak sah. Tanpa mengetahui tidak sahnya dari mana. Hanya gara-gara tidak berbeat pada golongan Anda. Lah ini macam apa ini? Jadi orang matuk, bukan dalilnya itu. Lah kalau semua rintangan itu sebagaimana pembuktian kebenaran, ya ini bahaya ini. Jadi tidak tahu isi seluk-beluk bagaimana dia dirintangi. Maling itu diuber-uber. Maling, perampok itu dikejar-kejar, dimusuhi. Kemudian dia katakan, wah ini kita dalam menetapi kebenaran. Karena kita dimusuhi. Dalam guyok kita kuijeneh. Jadi konteksnya apa dulu? Nabi Muhammad berbicara dengan Waraqah bin Naufal karena semua di alamnya adalah alam musyrik jahiliyah. Sehingga saat itu Nabi Muhammad SAW seakan-akan tidak percaya. Masa saya akan dirintangi, wong saya itu baik, saya itu menyambung sanak, saya itu silaturahim dan baik dengan tetangga. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah datang seorang rajul yang membawa seperti apa yang kamu bawa Muhammad, yaitu wahyu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebenaran, illa udiyah, kecuali akan disakiti. Dari konteksnya itu berbeda dengan jokam. Dan jokam ini dirintangi. Dan kita para JRK, kita para mantan itu meluruskan. Antum diluruskan. Jangan sok-sokan menjadi playing victim ya. Seakan-akan menjadi korban. Kita itu korban. Wah, terus kemudian digembur-gembur. Ini rintangan lur, semakin kuat. Jamaah semakin berkembang. Ya, masalah berkembang dan tidak itu juga bukan ukuran kebenaran juga. Syiah itu berapa juta jamaahnya. Sana, Syiah itu di Iran sana, hampir satu negara. Nah, itu kan bukan berarti. Kemudian Yahudi Nasrani bahkan menguasai seluruh dunia. Kan orang menjadi ukuran. Banyak dan tidak, bukan jadi ukuran. Banyak dan tidak adalah kembali kepada al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kita sendiri bukan merintangi, mendakwai. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, salam akal sehat. Salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ